khususnya yang berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu yang dipotong oleh pemberi kerja atau pihak lain sebelum dibayarkan. Ya, kayak misalkan Mas Brian punya usaha kan, nah itu karyawannya itu dipotong PPh satu. Kemudian pihak yang terkena itu biasanya pegawai, mau baik tetap maupun tidak tetap. Kalau tidak tetap, apa namanya? Kalau dalam bahasa perusahaannya, biasanya Mas Brian. Kontrak, bukan PK, kontrak. PKW, iya betul, kontrak atau PKWT. Eh, Oh, itu ya. pe- pekerja, PKWT, kalau pegawai tetap kan PKWTT, waktu tidak tertentu. Kalau pegawai tidak tetap dengan waktu tertentu, bisa 6 bulan, 1 tahun, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian, nah ini tarifnya ya harus dihafalkan di luar kepala sebenarnya Mas Bayan ya. Nah, Tarifnya, tarifnya ada 5% untuk di bawah 60 juta, 15%, 60 sampai 250 juta, 25% untuk 250 juta sampai 500 juta, kemudian 30% untuk 500 sampai 5 miliar, dan di atas 5 miliar itu 35%. Gede banget. Kemudian, nah dasarnya ini juga PTKP ya kan. Jadi kalau misalkan sudah, kalau belum kawin dan belum punya anak, 54 juta. Kalau kawin tanpa anak ditambah 4,5. Pokoknya ditambah 4,5 terus. Dia punya yang satu, punya yang dua, punya yang tiga. Nah, itu ditambah 4,5, 4,5 terus. Dan kalau misalkan eh, digabung apa namanya pajaknya atau NPWP-nya sama istri ditambah 54 juta. Jadi NPWP-nya satu, satu itu. Jadi istri ngikut NPWP-nya Mas Brian itu. Kemudian tambahan PTKP kita sudah bahas kemarin. Nah, ini juga ada soal yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kemarin sampai di PPh pasal 22 ya. dua-dua. Hmm. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini ya. Silakan dibaca dulu Mas Brian. Objek PPh pasal 22, transaksi perdagangan tertentu, impor barang di bea cukai 2,5% kali impor untuk WP brand BWP, 7,5% untuk WP tanpa tanpa NPWP. Contoh PT ABC mengimpor barang dari Jerman senilai 100 juta karena punya NPWP, maka PPh 22 sama dengan 22,5% kali 100 juta sama dengan 2.500.000. Penjualan hasil produksi ke instansi pemerintah. Pemerintah memberi barang dari rekanan tarif 1,5%. Harga jual tidak termasuk PPN. Contoh, toko ATK menjual alat tulis 50 juta ke dinas pemerintah, maka PPh 22 1,5% kali 50 juta sama dengan 750.000. Penjualan BBM dan non-BBM oleh Pertamina dipungut oleh Pertamina tarif 0,3% sampai dengan 0,45%, tergantung jenis BBM dan siapa pembelinya. Penjualan barang oleh BUMN, BUMD, atau instansi tertentu tarif 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN. Impor produk tertentu oleh badan usaha di bidang tertentu, misalnya produk baja, otomotif, elektronik, dan lain-lain. Penjualan hasil tambang atau komoditas strategis, contoh batu bara, mineral, hasil hutan untuk tarif bervariasi terhadap jenis barang. Nah, jadi kalau PPh pasal 22 itu apa pengertiannya dia? Berarti pajak yang dikenakan ketika Mas Transaksi Brian itu tertentu. impor barang, ya kan?
Kan Mas Brian mau jualan baju impor di Indonesia itu beli dari Cina misalkan terus dijual di Indonesia. Nah, itu kena PPh pasal 22. Atau misalkan Mas Brian punya kafe nih, terus menyediakan eh, Catering. catering ke instansi pemerintah Bali misalkan. Nah, itu kena tuh, kena yang namanya PPh pasal 22 itu. Kemudian ada juga penjualan BBM dan non BBM oleh Pertamina itu juga ada PPN-nya sebenarnya. Jadi kalau kita beli bensin itu sebenarnya ada PPN-nya, ya ada PPh-nya, sorry. Kemudian penjualan barang oleh BUMN atau instansi tertentu, kemudian impor produk tertentu kayak baja, otomotif, elektronik, dan lain-lain, kemudian hasil tambang ataupun komoditas strategis. Nah, tanya ini kalau misalkan Mas Brian cuman beli barang satu aja atau misalkan Hmm? ya beli HP dari luar negeri lah atau misalkan beli casan HP dari luar negeri supaya murah gitu. Itu kena PPh pasal 22 nggak? Enggak Pak, kalau satu kayak nggak kena Pak. Kenapa nggak kena? Karena ini lebih ke produksi yang banyak. Betul. Karena bukan dalam jumlah banyak ya. Kalau cuma untuk konsumsi itu nggak dikenakan. Tapi kalau misalkan untuk dijual lagi barangnya, nah itu baru dikenakan PPh pasal 22. Kemudian lanjut, silakan. PPH pasal 2, PPH pasal 22 contoh beli gasing HP 15.000 dari Cina lewat e-commerce, Shopee, Alibaba, dan sebagainya. Kalau kiriman lewat pos paket e-commerce under $3 atau di under $100 dan bukan impor komersial besar, maka ada batas de minimis yang bisa dikecualikan dari PPh sekali tidak dipungut atau sangat kecil nilainya. Tapi tetap PPN impor 11% biasanya tetap kena. Jadi jika semua impor kecil seperti belanja online kan dikenakan PPh 22, apalagi kalau lewat platform yang sudah punya skema clearance khusus Shopee, Tokopedia, Global, dan lain-lain. Sebaliknya, kalau importer resmi bawa masuk barang dalam jumlah besar, maka PPh 22 wajib dipungut oleh bea cukai saat barang masuk. Komersial, produk hasil kotoran kayu, semen, kertas, baja, otomotif, mobil, bahan bakar minyak, kendaraan kayu lak kayu lak bukan mebel oleh perusahaan besar, bukan toko kecil kena PPh 22. Semen penjualan oleh produsen semen, kertas penjualan kertas oleh produsen, penjualan baja bagi produsen oleh baja oleh produsen, otomotif penjualan kendaraan bermotor oleh APM, bahan bakar minyak penjualan BBM oleh Pertamina. Nah, jadi kalau misalkan kayak pertanyaan saya tadi ya, kalau misalkan Mas Brian beli casing dari Cina, Shopee, Alibaba, dan lain sebagainya, dan kalau kirimannya lewat pos, pakai e-commerce, dan under $3 atau US dollar, 100 US dollar ya, dan bukan impor komersial besar, maka ada batas de minimis. Jadi tidak kena PPh pasal 22, tuh, tapi tetap kena PPN impor 11%. Tuh, jadi yang kena cuma PPN impor aja. Jadi nggak semua impor kecil seperti belanja 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 konsumtif itu dikenakan seperti itu. Apalagi kalau lewat platform yang punya skema kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain ya. Kemudian kalau importer resmi seperti eh, ya membeli barang secara besar gitu, kita jual lagi di Indonesia, nah itu pasti kena. Kemudian ada juga komoditas gitu, komoditas apa itu pengertian komoditas, Mas Brian? Kayak barang-barang kayak itu Pak, kayak Barang-barang produksi biasanya bahan baku lah, bahan produksi, bahan baku. ya bisa dianalogikan atau diartikan seperti itu Mesin ya, seperti barang.
setengah jadi atau misalkan hasil alam ya, hasil bumi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu biasanya identik dengan yang namanya komoditas. Kemudian, nah ini tarif umum PPh pasal 22. Coba silakan dibaca. PPh pasal 22, tarif umum PPh pasal 22 jenis transaksi impor barang umum, tarif dengan MPP 25%, tanpa MPP 7,5%, pembelian oleh pemerintah atau BUMN 1,5%, tanpa NPWP 3%. Penjualan hasil produksi ke pemerintah 1,5%, tanpa NPWP 3%, penjualan BBM dan BBM oleh Pertamina 0,3% sampai 0,45%. PPh 22 bukan final, artinya bisa dikreditkan saat pelaporan SPT tahunan PPh badan. Wajib pajak yang tidak punya NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi 100%. Tidak semua transaksi dikenai PPh 22. Ada pengecualian misal jika membeli adalah individu atau transaksi di bawah nilai tertentu. Kewajiban memungut memotong atau memungut PPh 22 saat transaksi, menyetorkan dan kas negara paling lambat 10 bulan berikutnya, melaporkan ke DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini tarifnya ya, atau besarannya. Jadi kalau impor barang umum, Mas Brian punya NPWP cuma 2,5%. Tapi kalau nggak pakai NPWP, naik 3 kali lipat gitu. Kemudian pembelian oleh pemerintah, BUMN, kalau misalkan pakai NPWP 1,5%, tanpa NPWP 3%. Pokoknya tanpa NPWP itu lebih besar. Kemudian catatan pentingnya adalah PPh 22 itu bukan final. Artinya bisa digantikan saat pelaporan SPT tahunan PH Badan. Nah, apa itu yang bisa digantikan? Nanti kita bahas ya di sini. Jadi Ya, sambil pusing-pusing dikit lah. Wajib pajak yang tidak punya NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi 100%. Kemudian tidak semua transaksi PP dikenai PPh 22. Ada pengecualian. Misalnya jika pembeli adalah individu atau transaksi di bawah nilai tertentu. Nah, kewajiban pemungut. Pemungut itu siapa? Dirjen pajak, Pak. Sebenarnya kita ya, pelaku usahanya gitu. Yang memungut ya kan. Pemungut. Memungut Oh, ya, memungut PPh-nya gitu. Nah, ya, ya, Pak. nanti setelah dipungut, baru distorkan, kemudian dilaporkan ke DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kita lanjut. Nah, silakan dibaca. PPh pasal 22 kegiatan menyetorkan penjelasan singkat mengirimkan uang pajak ke kas negara melalui bank pos perusahaan dan persepsi. Siapa yang melakukan pemungut pajak, misalnya bendahara, BUMN, importer, itu tempo tanggal 10 bulan berikutnya melaporkan kegiatan pemungut dengan menyetorkan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui e-filing atau formulir SPT masa. Pemungut pajak Hmm. pihak yang melakukan penyetoran tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh pada 5 Mei PT ICZ membeli barang dari rekanan dengan menurut PPh 22 sebesar 1 juta, maka menyetorkan PPh 22 disetorkan ke bank persepsi paling lambat 10 Juni, melaporkan PPh 22 dilaporkan dalam SPT masa PPh 22 ke DJP paling lambat 20 Juni. Sederhana untuk diingat, store kirim uang ke negara, lapor kasih tahu DJP bahwa kita sudah store. Nah, ini jelas nggak apa perbedaan yang menyetorkan sama melaporkan? Bayar. Jelas Pak, jelas Pak. Jadi kalau menyetorkan itu ya kita bayar, gitu. Kita Ya, bayar ke pemerintah. Tapi menyetorkan itu
belum tercatat sepertinya ya. Jadi kita harus melaporkan lagi. Nah, itulah uniknya Indonesia ya. Udah kita bayar, udah kita kena pajak ya kan, kita yang bayar, kemudian kita yang sudah ngelaporin lagi. Jadi proses itu berkali-kali gitu. Harusnya kan kalau simple, ya udah kita bayar, ya sekalian aja dicatat kan, dicatat Ya, Pak. di laporan gitu. Apa harus eh, macam-macam atau step-stepnya itu banyak gitu kan, membuat bingung para pelaku usaha juga sebenarnya, aturan seperti ini. Nah, coba setelah itu berhenti sebentar. Nah, yang pertama adalah apa itu PPh final dan tidak final? Udah tahu belum? Belum. Kemudian apa itu pajak terutang? Kemudian apa itu pajak yang bisa dikreditkan dan apa saja PPh yang bisa dikreditkan? Belum, Pak. Nah, sekarang kita bahas. Nah, silakan dibaca. Apa itu PPh final dan tidak final? Semua PPh pada dasarnya bisa dikreditkan saat laporan SPT tahunan asal bukan PPh final. Yang tidak bisa dikreditkan PPh final, contoh UKM 0,5%, sewa tanah 10%, jasa konstruksi final, dan lain-lain. PPh final hitungannya sudah selesai saat di store, tapi nggak perlu rekonsiliasi akhir tahun. Nah, jadi kita eh, belajar dulu ya, apa sih itu PPh final dan tidak final ya. Nah, intinya PPh tidak final tuh jauh lebih banyak dibandingkan PPh final, Mas Bayan. PPh final tuh cuman ya setahu saya PPh UMKM, sewa tanah, jasa konstruksi final, dan lain-lain. Sedikit banget. Jadi kalau Mas Bayan masih UMKM, pajaknya masih 0,5% dari omset, nah itu kenanya PPh final. Artinya apa? PPh final tuh hitungannya udah selesai saat di setor, jadi nggak perlu rekonsiliasi akhir tahun. Jadi kan kalau kayak PPh tidak final nih, kalau kayak PPh tidak final itu dia angkanya masih bisa berubah di akhir tahun, di akhir perlaporan pajak. Karena kenapa? Karena omsetnya bisa naik turun. Sedangkan kalau PPh final dia udah fix gitu. Nah, coba baca lagi. Kita lebih lanjut supaya lebih dalam. Nah, silakan. Kenapa PPh 22 tidak final? Padahal sudah jelas 1,5%. Karena PPh 22 itu hanya dipajak di muka, bukan pajak yang selesai dihitung di situ juga. Analoginya, bayar PPh 22 itu dapat itu kayak DP cicilan di akhir tahun SPT tahunan, kita hitung ulang semua penghasilan pajak, dan PPh 22 itu bisa dikurangkan dari total pajak yang PPh 22 bukan final karena tarif bukan cerminan pajak yang sesungguhnya. Misalnya omset 10 miliar, laba 1 miliar. Laba tuh rugi apa ya? Laba tuh keuntungan ya. Baba ya, Bu. Laba 1 miliar, kena PPh 2% kali 1 M 220 juta. Tapi selama tahun itu WP sudah dipotong PPh 22 oleh WP pembeli apa? sebanyak 150. Wajib pajak. Tapi sama itu pajak sudah dipotong PPh 22 oleh pembeli sebanyak 150 juta, maka WP tinggal bayar 70 juta sisanya. Bisa jadi rugi. Kalau ternyata perusahaan rugi akhir tahun, maka WP nggak punya pajak terutang, dan PPh 22 bisa diminta kembali atau restitusi. Kalau dibuat final, itu artinya hitungan sudah selesai dan nggak bisa direvisi atau dikreditkan. Pemerintah hanya menjamin pajak final pada store yang sederhana, misalnya UMKM, jasa konstruksi, bunga, tabungan. Sulit diawasi, laba dibuat simpel supaya nggak ribet laporan tahunan. Nah, di sini paham nggak apa yang menjadi perbedaan PPh final dan tidak final? Paham, paham, Pak? Apa coba PPh final itu? Kalau final tuh dari pertama tuh udah SPTA tuh udah tetap kena kan,
0,5% udah penghasilannya per tahun itu udah wajib ya Pak. Jadi kayak final gitu. Kalau ini Kalau kan tidak final, ya SPT ya kan mm-mm, eh, nah pajak kan 22%, tapi omsetnya kalau dia rugi itu juga bisa dikembaliin. Maksud omsetnya tuh nggak apa nggak tetap, bisa turun bisa naik. betul. Jadi secara garis besar seperti itu ya. Jadi memang PPH PPH 22 itu adalah PPH tidak final. Jadi analoginya itu kayak DP cicilan gitu. Kita bayar setiap bulan ya kan. Nah, di akhir tahun, SPT tahunan, kita hitung ulang pajak, semua pajak penghasilan kita gitu. Semua Hmm. penghasilan dan pajak kita, baik PPH 21, PPH 22, PPH 25 nanti akan kita pelajari. Cuman intinya dihitung semuanya gitu loh. Dan PPH 22 itu bisa dikurangkan dari total pajak terutang gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan Mas Brian eh, ternyata sudah bayar PPH 22 selama 3 bulan berturut-turut karena Mas Brian impor lah ya, impor barang. Misalkan sudah bayar 500 juta. Tuh. Kemudian Ya. pas di akhir tahun Mas Brian ternyata pajak yang harus dibayar atau disetorkan ke negara PPH badannya adalah 3 miliar. Nah, karena Mas Brian sudah bayar PPH dua-duanya itu di awal, maka 3 Nah, miliarnya dikurangi 500 juta. Berarti Mas Brian di akhir tahun cuma bayar 2,5 miliar aja. Gitu. oh berarti PPh 22 tuh kayak boleh nyicil gitu Pak ya, buat dibayar tahunan. PPH badan itu. Jadi PPH 22 itu termasuk PPH badan. PPH badan itu ada banyak. Ada PPH 21, PPH 22, PPH 25, dan lain sebagainya nanti akan kita bahas. Semuanya, semua PPH itu masuknya Hmm. ke dalam PPH badan gitu. Nah, PPH badan itu yang kita bayar setiap tahun gitu. Nah, PPH badan itu bisa dikurangi kalau kita udah bayar PPH 22 secara setiap bulan gitu. Ya, ya Pak. Nah, kayak kayak ini misalkan PPH PPH dulu bukan final karena tarifnya bukan cerminan pajak yang sesungguhnya. Misalnya omset 10 miliar, ya kan omset kan pendapatan kotor, ya kan? Revenue. Kemudian labanya 1 miliar. Kena PPH badan 22%, 220 juta, ya kan? Ini setiap tahun nih kan Hmm. bayarnya ini. Yang ini bayar setiap tahun. Kemudian, tapi selama tahun itu wajib pajak, maksudnya Mas Brian atau pelaku usaha, udah dipotong PPH Nah, oleh pembeli sebanyak 150 juta. Maka wajib pajak, Mas Brian, tinggal bayar 70 juta sisanya. Gitu. Jadi kalau PPH kalau badan itu bayarnya hmm, setiap tahun, kalau PPH 22, PPH 21 itu setiap bulan. Seperti itu. kalau PPh 22 PPh 22 kita udah bayar setahun dari bulan Januari rutin bayar, berarti nggak kena PPh badan Pak. Gimana? Gimana? Kalau kita tetap bayar PPh PPh 22 nih setiap bulan kita bayar bayar terus. Hah? Jadi di akhir tahun tuh kita nggak kena PPh badan Pak, apa tetap kena? Tetap kena, cuman dihitung lagi mana yang lebih besar nih, PPH badannya atau PPH dua-duanya. Kalau Hmm. misalkan lebih besar PPH badan ya berarti kurang bayar kan, Mas Brian harus bayar sisanya. Tapi kalau lebih besar Hmm. PPH dua-duanya dibandingkan PPH badan, ya kan? Nah berarti Ya. eh, Mas Brian lebih bayar. Nah itu bisa ada dua dua cara. Bisa namanya Oh, restitusi, itu minta kembaliin pajaknya, tapi itu prosesnya sangat susah dan sangat ribet.
Dan yang kedua, yang paling common, yang paling normal itu nanti dipotong di masa pajak tahun berikutnya. Tuh. Misalkan Mas Brian kelebihan bayar PPh Badan 100 juta tahun ini. Nah, nanti Hmm, tahun depan PPh badannya berapa dikurangi 100 juta. Seperti itu. Itu kalau ya, ya, nah kemudian bisa jadi rugi kalau ternyata perusahaan rugi di akhir tahun, maka WP nggak punya pajak terutang dan PPh dua-duanya bisa diminta kembali. Ya karena kan PPh tidak final artinya ya bisa aja Mas Brian sekarang bulan Januari, Februari, Maret lancar jaya ya hmm, kan usahanya rame dan lain sebagainya impor terus April sampai Desember sepi bahkan rugi gitu kan. ya, Kalau rugi kan nggak ada yang perlu dibayar pajaknya orang rugi. Nah, tapi ketika dihitung-hitung PPh badannya di akhir tahun lebih kecil dibandingkan PPh dua-duanya. Nah, PPh dua-duanya itu bisa dimintakan kembali, namanya restitusi. ya, ya, Beda kalau PPh final UMKM. UMKM itu bayarnya per tahun. Jadi nggak mungkin kelebihan atau kekurangan bayar dong, ya kan? Karena dia nggak bayar tiap ya, bulan, dia bayarnya cuma tiap tahun. Tiap tahun nih, misalkan dia rugi, ya, nah, dia rugi atau untung nih selama setahun. Ntar dilihat nih di akhirnya. Oh, selama setahun dia misalkan untung 10 miliar. Ya udah, dia bayar PPh-nya, PPh UMKM-nya gitu. Sebesar 0,5 ya. Tadi kan ya, Pak, yang kemarin. 0,5 gitu. Kalau misalkan dia rugi, ya berarti dia nggak bayar pajak. Sesimpel itu gitu loh. Jadi PPh final itu memang dibuat untuk usaha UMKM yang lebih simpel supaya apa? Supaya nggak ribet gitu loh. Masa UMKM udah Ya, kecil masih disuruh mikir banyak, disuruh ribet tentang pajak? Nggak. Sebenarnya arahnya lebih ke situ sih. Supaya memudahkan juga kan pelaku UMKM. Karena kan 90% pelaku usaha di Indonesia itu kan UMKM ya. Sehingga kita harus melindungi mereka gitu loh. Kalau pajaknya ribet, ya susah dia membayar pajak. Makanya kalau PPh UMKM itu nggak perlu, kalau masih UMKM bayar pajak begini ya nggak perlu ribet-ribet lah pembukuannya, akuntan apa accountingnya nggak perlu ribet-ribet. Tapi kalau misalkan sudah besar dan sudah pakai PPh tidak final, nah itu harus ada tim accounting sendiri, Mas Bayu, ya, yang paham mengelola akuntansi, ya kan, supaya laporannya itu benar-benar rinci gitu. Karena nanti akan diminta oleh kantor pajak gitu. Nah, jadi mm, nah pemerintah hanya menjadikan pajak final pada sektor yang sederhana kayak UMKM, kan. Kemudian sulit diawasi labanya, kemudian dibuat simpel supaya nggak ribet bikin laporan tahunan. Gitu. Nah, bosan silakan dulu. dibaca. Apa itu PPh final dan tidak final? Apa yang tidak final? PPh 22% dari laba bersih dan PPh badan reguler. Ini bukan pasal khusus, tapi PPh badan tahunan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Pajak penghasilan komponen terdiri dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25. Semua pajak di muka dikreditkan. Di akhir tahun, BP cuma lagi seluruh pendapatan biaya temu laba bersih lalu kali 22%. Aduh, ya Gimana? pajak tadi PPh 22 nggak hitungan 23 dikurangin dari total. Tidak final karena sesuai dengan kembali di akhir tahun SPT. Yang final 0,5% omset dari UKM PP 55 tahun 2022 langsung dibungut di omset bulanan, tidak perlu dihitung laba, biaya gaji PP 21 dan lain-lain. Tidak perlu lapor SPT tahunan PPh badan dengan hitung-hitungan selesai dihitung maka yang final. Tapi cuma boleh dipakai
oleh omset di bawah 4,8 miliar per tahun tidak wajib membuktikan pembukuan rumit maksimal 3 tahun untuk PT. Maka untuk perusahaan besar nggak bisa pakai 0,5%, harus pembukuan penuh, semua pajak tidak final dan semua akan dihitung utang. Maka SPT tahunan PPh badan jadi sangat penting banget karena itu di titik di mana hitungan dari diselesaikan kesimpulan pembukaan final sederhana, keputusan besar tidak final kompleks atau perlu penyesuaian ulang. Penyesuaian ulang. Jadi paham nggak yang sini maksudnya? Lihat. Jadi Mana yang paham? yang tidak final adalah PPh 22 dari laba bersih, PPh badan reguler ya kan. Jadi ini bukan pasal khusus tapi PPh badan tahunan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh komponennya terdiri PPh 21, 22, 23, 25 semuanya pajak dibuka, dikreditkan. Nah, ini PPh badan ya. Jadi PPh badan tuh apa aja sih isinya? Yaitu PPh 21, 22, 23, 25. Nah, 21 sama 22 udah kita bahas, tinggal sisanya kan. Kalau Kemudian PPh 21 tetap juga 22% Pak per tahunnya. Oh, yang 15 tadi ya. hmm, PPh 21 apa tuh? PPh 21 yang penghasilannya, oh ya, beda beda beda. Udah ngerti saya Pak. Beda dong. Hitungannya kan Yang beda. SPD tadi itu ya, ya, ya Pak. Iya. Yang 3 golongan tuh. Oh, beda dia. Ya, ya, Pak. Nah, kemudian Tapi gimana? kenapa masuk di tidak di BPA satu Pak? Karena kan kalau penghasilan gaji kan pasti stabil kan Pak? Beda dong kan. Bisa aja Mas Brian pecat dia bulan berikutnya atau apa. Hmm, Sekarang karyawannya 5, nanti bisa 3, nanti bulan depan lagi bisa 7, kan fluktuatif dia. Nggak mesti ya, sama ya, Pak. kan. Ada yang gajinya beda, anak yang baru masuk digaji 2 juta, anak lama digaji 3 juta Oh kan ya, beda-beda gitu. Jadi benar Pak. nggak bisa disamakan secara langsung gitu. Kemudian di akhir tahun WP hitung lagi seluruh pendapatan dan biaya. Ketemu laba bersih, lalu dikali dua-dua, ya kan? Kemudian, nah itu baru namanya PPh badan yang wajib dibayarkan ke negara. Nah, pajak-pajak kayak PPh 21, 22, 23 dikurangkan dari total nilai ini. Gitu. Tidak final artinya karena semua disesuaikan kembali di akhir tahun SPT. Nah, yang final adalah PPh UMKM ya, karena dia 0,5 dari omset per tahun. Dia langsung dipungut dari omset bulanan, tidak perlu menghitung laba, tidak perlu lapor SPT tahunan PPh badan dengan hitung-hitungan, selesai di situ, maka final. Gitu. Hanya dipakai untuk omset di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau kayak tadi contoh saya 10 miliar tuh kurang tepat ya. Jadi di bawah 4,8 miliar per tahun. Gitu. Nah, Mas Brian sampai 4,8 miliar nggak per tahun omsetnya? Nggak sampai Pak. Nggak sampai, berarti UMKM ya. Nggak sampai. Berarti bayar pajaknya pakai yang 0,5. Tuh, nggak perlu ribet-ribet. Kalau Ini. kalau misalnya gini Pak, UMKM tapi 3 cabang, 3 cabang. Kalau digabung tiga cabang itu harus pakai PT apa gimana Pak? Loh, itu udah satu PT atau beda PT? Misalnya baru UMKM beda PT, belum dibuat PT gitu Pak. Berarti masih badan usaha dong. Pak Basri Badan Usaha 3 gitu. Tapi Iya. omsetnya kalau digabung 4,8 miliar, tapi atas nama yang sama. Atas maksudnya nama restoran itu sama kayak franchise itu 3, tapi omsetnya kalau digabung baru 4,8 miliar. Beda berarti apa tetap hitung satu Pak, satu outlet. Oh iya, ya, berarti tapi masuknya ke PPh satu itu, Mas Brian. Hmm. Bukan PPh badan, karena kan badan usaha kan. Masih badan Oh usaha ya, kan. Badan penghasilannya. usaha itu masih melekat kepada Penghasilannya.
iya diri dia sendiri gitu. Misalkan 4,8 miliar coba. 4,8 miliar kali 35%. Itu tinggi banget loh. Justru itu lebih tinggi. Itu tidak, Hmm, misalkan 4, berapa? Coba saya itu 4,8 miliar dikali 35% kan. Uh, pajaknya itu 1,7 miliar per per tahun. tahun ya? Wih, Gede banget. Makanya kenapa saya suruh jadiin badan usaha gitu. Karena supaya pajaknya juga kecil. Kalau pajaknya kecil, cuma 0,5 coba nih. Dari 4,8 miliar dikali 0,5%. Cuma 24 juta setahun. Dari iya. 1,7 miliar jadi 24 juta Kalau kan. kalau dijadiin PT berapa tuh Pak ya? Apa? Tetap ya kalau dijadiin PT UMKM tetap 0,5% ya? Iya kan tergantung omsetnya ini. Omsetnya apa? Oh ya, Dan dia kalau tahun awal ya. pasti pasti pakainya omset kan. Kalau saya kira PT itu tambah lagi berapa persen gitu Pak? Enggak. Kalau PT pakainya PPh badan. Tapi kalau apa namanya Mas Brian badan usaha Hmm? berarti kan pajak penghasilan hitungannya kan. Yang tadi di awal, Ya, Pak. yang PKP, PTKP gitu, yang NPWP-nya Ya, digabung Pak. juga, yang pokoknya di atas 500 juta pajaknya 35% kan tinggi banget. Ngapain kita bayar Iya, Pak. tinggi-tinggi ke negara kan? Ini dijadiin PT